Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Fitria Nur Aida. Kali ini anak-anakku, Bu Fitri tanya, gimana kabarmu hari ini? Bu Fitri harap kalian dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah anak-anakku, kali ini kita akan belajar kelas 4, tema 7, subtema 2, pembelajaran 1, indahnya keragaman budaya negeriku. Tujuan pembelajaran hari ini ada 4, yaitu yang pertama, siswa mampu menyebutkan informasi baru tentang bacaan dari Urang Kanekesi suku Baduy. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan kata-kata sulit dan menuliskan gagasan pokok setiap paragraf. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan manfaat gaya listrik. Yang keempat, siswa mampu menuliskan pengetahuan baru tentang listrik statis dan listrik dinamis. Baiklah anak-anak, mari kita melihat sekilas dari bacaan Urang Kanekesi suku Baduy, ya. Bu Fitri akan bacakan sekilas dari suku Baduy. Suku Baduy dikelompokkan menjadi 2, yaitu masyarakat kelompok Kanekes Dalam atau Baduy Dalam dan masyarakat kelompok Tinamping, penamping, yaitu masyarakat Baduy luar. Masyarakat Kanekes Dalam masih sangat teguh dalam memegang tradisi. Mereka tidak menggunakan alat elektronik, tidak menggunakan alas kaki, dan tidak menggunakan kendaraan sebagai alat transportasi. Bisa dinamakan masyarakat suku Baduy Dalam ini masih sangat tradisional, ya. Sehingga suku Baduy Dalam menganut kepercayaan Sunda wiwitan dan dipimpin oleh seorang puun. Sedangkan masyarakat Kanekes luar atau suku Baduy luar telah mengenal teknologi dan alat elektronik. Mereka juga mengenakan pakaian modern. Namun masyarakat Baduy luar masih bisa dikenali dari ciri khas mereka, yaitu mengenakan ikat kepala berwarna hitam. Ya anak-anakku, mari kita lihat gambaran dari suku Baduy Dalam dan suku Baduy luar. Ini adalah gambar yang bisa kalian lihat dari suku Baduy Dalam dan suku Baduy luar. Selanjutnya kita akan mengetahui rumah dari suku Baduy. Lah, ini adalah rumahnya. Dan ini adalah kebiasaan dari suku Baduy luar. Mereka biasanya berkehidupan di luar untuk mencari pengalaman yang baru, ya. Nah, dari teks Urang Kanekes si suku Baduy, kamu mengetahui budaya suku Baduy. Adakah persamaannya atau adakah perbedaannya? Mari kita lihat pada gambaran berikut ini, ya. Kamu lihat nomor 1 di buku tugasmu, buku tema, adakah kesamaan cara hidup suku bangsa Baduy dengan suku bangsamu? Ya, sekilas ini adalah paparan dari suku Baduy dibagi menjadi 2 lingkup, yaitu suku Baduy Dalam dan Baduy luar. Kehidupannya jauh dari kata modernisasi. Semua aktivitas masih bersifat tradisional.
Bahkan tidak juga terdapat alat komunikasi maupun teknologi lainnya, sehingga cenderung terisolasi dengan globalisasi. Sehingga suku Baduy Dalam masih sangat bergantung dengan alam, ya. Ya, jelas perbedaannya dari suku Baduy Dalam atau suku Baduy luar, perbedaannya dengan kita yaitu ini memiliki kesamaan dengan bangsa kita. Kehidupan suku Baduy luar sehari-hari adalah kebalikan dari suku Baduy Dalam. Suku Baduy luar sudah menggunakan teknologi yang ada, alat komunikasi, listrik, bahkan pakaian pun sudah seperti masyarakat modern saat ini. Jadi bisa dikatakan masyarakat Baduy luar itu kehidupannya sama seperti kita, ya. Jadi yang kedua, ada pertanyaan di buku teksmu, buku tema, yaitu tentang kata-kata sulit yang ada dalam bacaan suku Baduy. Yang pertama, Bu Fitri bisa beri contoh kata tradisi, artinya kebiasaan turun-temurun. Yang kedua, ada alat elektronik, artinya alat yang bekerja menggunakan listrik. Yang ketiga, teknologi, yaitu keseluruhan sarana untuk menyediakan barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Selanjutnya, anak-anakku, di dalam bacaan teks suku Baduy, kita melihat ada 4 paragraf. Masing-masing paragraf memiliki pokok pikiran utama, yaitu kalau kita lihat pada paragraf 1, pokok pikiran utamanya Banten merupakan sebuah provinsi di Pulau Jawa bagian barat, ya. Kita lihat paragraf kedua, pokok pikirannya masyarakat Kanekes dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu Tangtu dan Panamping. Paragraf ketiga, pokok pikiran utamanya masyarakat Kanekes Dalam masih sangat teguh dalam memegang tradisi. Paragraf keempat, pokok pikirannya yaitu kelompok Panamping sedikit berbeda dari masyarakat Kanekes Dalam, ya. Dari keempat paragraf tersebut, kita bisa mengambil kesimpulan suku Baduy luar yang telah mengenal teknologi dan alat elektronik. Misalnya, mereka telah mengenal lampu dan alat elektronik yang lain, di mana lampu itu kalian dapat mengetahui lampu bisa menyala karena ada aliran listrik. Nah, aliran listrik ini kita belajar hari ini ada 2. Aliran listrik yang disebut listrik statis dan aliran listrik yang disebut listrik dinamis. Selanjutnya, anak-anakku, kita akan melakukan percobaan untuk mengetahui adanya aliran listrik statis, ya. Listrik statis itu dengan melakukan percobaan pada sebuah penggaris yang diusapkan, digosok-gosok, ya, pada rambut. Kemudian kita akan melakukan potongan-potongan kertas kecil. Nah, dekatkanlah penggaris plastik tersebut ke potongan kertas. Maka yang akan terjadi adalah potongan kertas tersebut akan menempel pada penggaris. Ini adalah
aliran listrik statis ya. Kesimpulannya, tarik-menarik antara muatan pada penggaris plastik dan potongan kertas merupakan salah satu bentuk gaya listrik ya. Di sini dijelaskan adanya aliran listrik statis ya. Selanjutnya kita akan mengetahui apa sih listrik statis dan listrik dinamis itu. Nah, kamu bisa membacanya. Listrik statis itu listrik yang diam, tidak ada sumber atau aliran listrik. Sedangkan listrik dinamis itu ada aliran muatan listrik. Ya, kita bisa melihat contohnya. Nah, kamu bisa lihat contohnya di sini. Listrik statis itu misalnya yang tadi dengan penggaris atau sisir yang telah digosokkan pada rambut, maka misalnya ada potongan kertas, dia akan menempel. Itu adalah listrik statis. Sedangkan listrik dinamis, contohnya di sini adalah ketika kita menyalakan atau mematikan lampu, maka yang terjadi adalah adanya aliran listrik. Nah, itu disebut listrik dinamis ya. Mari kita lihat anak-anakku, tugasmu hari ini yaitu di buku tugas tematik, kamu menuliskan apa itu listrik statis dan listrik dinamis ya. Listrik statis adalah listrik yang tidak mengalir dan perpindahan arusnya terbatas. Sedangkan listrik dinamis adalah muatan listrik yang mengalir. Nah, contoh gejala listrik, misalnya selain sisir dan pensil tadi, bisa kita lihat jika kita mendengar petir ya, maka ada cahaya kilat yang tampak ketika terjadi petir, merupakan loncatan muatan dari awan ke permukaan bumi. Lah, hal ini terjadi karena awan banyak mengandung muatan listrik. Ya. Sekian penjelasan dari Bu Fitri hari ini anak-anakku tentang pembelajaran tema 4, subtema 2, pembelajaran 1. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Dan Bu Fitri ucapkan terima kasih telah menyimak video pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.